untuk terciptanya industri pertanian yang mandiri. Kalau pelatihan ini semua, saya pikir petani sudah nggak perlu dilatih. Mereka hanya butuh modal dari pemerintah. Ya. Jangankan modal dari pemerintah, harga pupuk murah aja ini luar biasa untuk capaian mereka kebutuhan lahannya akan diberikan petani. Tapi ini masih fluktuatif ini. Masih belum balance ya? Belum balance. Faktornya apa ini? Kita nggak ngerti ini. Yang tahu adalah pemerintah. Ada apa? Gitu loh. Perhatian khusus dari pemerintah provinsi, terutama bagaimana wilayah-wilayah pertanian ini harus kita fokuskan. Dalam arti membantu kebutuhan produksi pertanian di masing-masing daerah ini. Termasuk bagaimana bersama pemerintah daerah, antara gubernur dengan bupati atau wali kota, untuk bersinergi untuk mengembangkan kebutuhan ketahanan pangan yang nasional, lumbung nasional tadi itu. Tapi harus mempunyai motivasi, bisa mempunyai kreativitas bagaimana anggaran di daerah ini kita berikan sebagian untuk masyarakat milenial yang tadi bisa menciptakan produk-produk yang luar biasa. Jangan sampai anak muda ini kita biarkan. Saya khawatir kreativitas yang didapatkan akhirnya tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa tersalurkan. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Tentunya senang sekali saya Karin Sem dapat hadir bersama dengan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah wadah bagi kita untuk bisa sama-sama membahas permasalahan yang ada di Jawa Timur, tentunya dengan narasumber wakil rakyat yang tentunya siap memberikan insight bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hilirisasi dan industri kreatif pertanian Jalan Baru Petani Milenial. Ini sebuah hal yang tentunya harus kita bahas bersama. Tentunya bersama dengan wakil rakyat yang sudah ada bersama dengan kita, yakni anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 3, yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Tidak lain adalah Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak di hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kami untuk kita siap membahas tentang hilirisasi dan industri kreatif pertanian Jalan Baru Petani Milenial. Ini luar biasa Bapak, karena sosok yang satu ini tentunya adalah pernah menjadi wakil Bupati Pasuruan Bapak ya, betul ya? Siap. Di tahun 2008 hingga 2013 dan pastinya sering menyuarakan permasalahan wong cilik. Saat ini juga sebagai informasi dulur Jawa Timur bahwa Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ini membidangi perekonomian, perindustrian, dan juga perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan potensi wilayah laut daerah. Nah, langsung saja Pak Edi, kalau bicara mengenai hilirisasi dan industri kreatif pertanian, ini merupakan jalan baru bagi para petani milenial untuk menjadi pengusaha di mana mereka nanti akan mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah. Tentunya bukan hanya menjual bahan mentah begitu ya Pak Edi ya. Nah, tentunya melalui program pemerintah, petani milenial didorong untuk berinovasi, meningkatkan nilai jual produk dan memperluas pasar yang pastinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Tentunya ini adalah satu hal yang sangat wow sekali begitu ya Pak, bagi para petani muda, potensinya pasti akan sangat luar biasa. Betul demikian Pak Edi? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara Jawa Timur, dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini, wilayah pertanian di Jawa Timur sangat luas sekali. Dalam arti di mana Jawa Timur sampai hari ini sebagai lumbung pangan yang secara nasional. Nah, tentunya kalau kita melihat pertanian saat ini, memang setiap kegiatan atau mengenai panen raya tani atau petani, ini kan pada umumnya adalah petani padi. Yeah. Tapi dalam hal ini kalau kita melihat perkembangan setiap tahunnya, ini lama-lama para petani sudah mulai menyusut. Karena mungkin faktor
regenerasinya Ya. banyak yang tidak mengikuti, terutama dari para petani yang mempunyai kelanjutan dari keluarganya. Nah, tentunya untuk mengangkat atau memberikan motivasi pada generasi milenial, ini diberikan hak untuk bagaimana mereka melakukan inovasi, melakukan produktivitas terkait pertanian. Nah, banyak cara-cara yang dilakukan pada saat ini. Ya. Petani ini pada dasarnya bukan karena petani padi, tapi petani-petani yang terkait dengan kebutuhan pokok. Salah satu contoh industri kreatif yang dilakukan anak-anak muda sekarang kan tidak hanya melulu kepada persoalan pertanian masalah padi atau bercocok tanam, tapi mereka mempunyai program atau mempunyai keinginan bagaimana selain sebagai petani milenial ini bisa menciptakan, bisa memberikan hal yang positif pada masyarakat. Salah satu contoh, bahasanya petani kan tidak harus mempunyai lahan luas sampai berhektar-hektar, tapi mereka mempunyai pikiran sejengkal tanah pun bisa untuk produktivitas pertanian. Salah satu contoh petani stroberi atau petani buah-buahan yang bisa memodifikasi bahwasanya hasil pertanian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau bisa memberikan daya tarik pada masyarakat untuk bisa membeli hasil pertanian milenial itu. Jadi yang mulai booming pada saat ini adalah petani milenial terkait dengan bagaimana mereka bisa memproduksi atau memberikan hasil pada masyarakat yang tidak hanya kalau kita panen buahnya, kita suguhkan buahnya, tapi di sana mereka melakukan bagaimana hasil buah ini bisa diterima oleh masyarakat. Kayak ada inovasi-inovasi begitu ya Bapak ya. Yang harus dilakukan pada mereka. Nah, kalau kita lihat Bapak dengan munculnya banyak petani milenial begitu kan, bahkan hidup slow living di desa ini kayaknya sudah menjadi tren bagi anak-anak muda saat ini dan semakin disukai. Tapi terkadang muncul pemikiran banyak anak-anak muda juga yang takutnya hanya cuma posting-posting aja, padahal suruh macul mungkin nggak mau begitu Pak. Nah, kira-kira pengennya langsung pengen panen aja tanpa harus macul-macul, mungkin diserahkan ke yang lain, tapi ketika hasilnya bagus baru mereka posting begitu. Nah, kira-kira bagaimana kalau Bapak melihat tantangan mentalitas ingin cepat panen ini Pak? Ya tentunya motivasi itu yang paling utama. Jadi bagaimanapun apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dalam arti yang selama ini kita harapkan sebagai industri kreatif ya. Kan para petani milenial ini bukan hanya bercocok tanam, tapi melalui destinasi wisata. Jadi bagaimana mereka membuat destinasi ini, tapi di dalamnya ada edukasi dalam pendidikan pertanian. Salah satu contoh bagaimana anak-anak muda ini bisa mengembangkan kreativitasnya di dalam bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di semua daerah yang ada, terutama wilayah-wilayah yang mempunyai lahan atau yang mempunyai tempat yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para milenial, terutama di daerah-daerah pegunungan, ya Bapak, seperti daerah Malang, di daerah Prigen, Tetes, atau di daerah Batu. Ini kan sudah mulai muncul wisata-wisata edukasi pertanian. Di situ akan bermanfaat bagi para pengunjung bisa masuk ke sana. Oh ternyata petani ini tidak hanya petani padi, tapi petani buah, ya, terus petani bunga. Ini kan bagian dari pertanian. Nah, kalau ini terus dilakukan terus-menerus, terutama pada pemerintah daerah, pengen tidak memberikan motivasi pada generasi muda atau anak-anak muda, milenial untuk bisa mengembangkan kreativitasnya untuk
kelangsungan kedepannya, ya. Karena kalau kita tadi disinggung masalah para milenial ini sudah nggak mau macul, nggak mau waktu panen babat ya. Mereka mungkin punya motivasi yang lain. Nah, tentunya ini harus didorong oleh pemerintah daerah. Karena kita belum tahu ke depan ini bagaimana kondisi bangsa kita ini atau daerah kita ini. Tentunya dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan perkembangan globalisasi ini paling tidak harus kita ikuti. Disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa di wilayah Batu, Malang itu banyak muncul petani milenial dengan hasil-hasil mereka begitu, ya. Mungkin seperti stroberi, apel, begitu, dan juga bunga, begitu ya. Nah, kalau di dapilnya Bapak sendiri gimana di Jatim 3, yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan juga Kota Probolinggo. Hasilnya apa nih Pak di sana? Kalau di Kabupaten Pasuruan termasuk Probolinggo kan termasuk wilayah Pantura. Tapi ada beberapa daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan ini termasuk wilayah perkebunan juga ada, wilayah kehutanan juga ada, terutama di wilayah satu kecamatan di Purwodadi, ya, itu terkenal dengan petani apelnya. Terus kalau di Tretes atau di Prigen ini terkenal dengan pertanian bunga. Baik. Tapi satu sisi lainnya banyak petani nelayan, karena wilayah Pasuruan Probolinggo kan termasuk Pantura. Terutama di Pasuruan yang mempunyai beberapa daerah baik pantai maupun pertanian darat sampai pertanian perkebunan semuanya ada. Di situ memang sudah kreativitas pemudanya mulai muncul, terutama di daerah-daerah pegunungan ya, yang tadi masalah penanaman bunga lebih cepat ya, produktivitasnya karena cuaca atau hawa yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Nah, disampaikan oleh Bapak tadi, kebanyakan mereka adalah petani bunga, apel, buah, kemudian juga ada petani ikan, begitu kan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, petani padi belum disebut nih Pak, karena kayaknya ini mungkin kurang menarik bagi para generasi milenial begini kan. Padahal kalau petani padi bisa dikatakan hal yang penting sekali, tapi menerusnya cukup langka. Betul ya Pak Edi ya. Nah, bagaimana nih kalau kita bicara yang petani padi yang rata-rata adalah petani tua, makin lama pasti akan habis. Terus, kemudian kalau nggak ada regenerasi tentunya akan bahaya. Kira-kira apa nih Pak langkah yang bisa dilakukan agar para penerus petani padi ini bisa ada sehingga ketahanan pangan kita juga bisa terus terjaga? Yang jelas bagaimana lahan pertanian ini tidak akan habis. Itu tentunya pemerintah daerah harus menata tata ruangnya. Karena Pasuruan Probolinggo sudah termasuk wilayah industri. Nah, hampir 40% lahan pertanian ini sudah pemanfaatnya untuk industri. Karena apa? Ya faktor perkembangan wilayah. Bagaimanapun para petani selama ini kan selalu dihadapkan pada persoalan harga gabah, persoalan harga pupuk, ya. Padahal pemerintah sendiri kan menekankan ketahanan pangan harus kita pertahankan. Tapi satu sisi mereka dihadapkan dengan saat menanam bibit padi, mereka dihadapkan dengan harga pupuk yang kadang-kadang selangit, tidak terkendali oleh masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua, hasil panen sendiri harga gabah kadang-kadang di bawah harga pemerintah. Nah, ini kadang-kadang pemerintah ini harus mempunyai ketegasan dalam arti kalau bisa pemerintah ini harus bisa membuat lumbung padi atau lumbung beras. Di samping ada bulog, tapi paling tidak pemerintah bisa bagaimana hasil pertanian ini bisa diambil oleh pemerintah daerah. Karena selama ini petani ini kan juga susah. Sebelum menanam padi sudah diambil sama pihak-pihak pengepul ya, atau istilahnya itu apa itu istilahnya itu diijon, ijon untuk bagaimana uang tersebut bisa untuk beli bibit. Ya. Tapi begitu sudah tanam padi, sudah kita tidak punya hak untuk, petani tidak punya hak untuk mengambil hasilnya karena sudah diijon tadi. Nah, tentunya pemerintah ini harus bisa betul-betul memberikan penyuluhan atau paling tidak memberikan pengarahan ya bagaimana hasil pertanian ini bisa diambil oleh pemerintah daerah. Ini juga akan membuat atau mempertahankan para petani untuk bisa terus-menerus melakukan hasil pertaniannya. Tapi kalau selama ini
kondisi yang dihadapi oleh para petani ini tidak ada solusi dari pemerintah, kita juga jangan berharap lahan-lahan pertanian ini akan hilang. Karena mereka lebih baik kita lahan pertanian kita jual untuk produksi yang lain, untuk berusaha yang lain. Nah ini kalau tidak ada perhatian sama sekali oleh pemerintah, ini juga susah. Terkait soal petani padi nih Pak, kalau zaman Presiden Prabowo ini kan bukannya harga gabah itu melindungi para petani ya Pak, jadi harganya sudah berstabil. Ditetapkan. Nah begitu, apakah memang temuan di lapangan seperti apa Pak? Apakah juga sudah stabil atau mungkin masih fluktuatif begitu? Masih berfluktuatif, karena antara daerah yang satu dengan yang daerah lain, pemerintahan satu dengan pemerintahan itu belum bisa melaksanakan di bawahnya. Tapi kalau untuk HET-nya dari harga gabah itu bagaimana? Harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah Sudah pusat. jelas ya? Per kilogramnya berapa dari pemerintah. Tapi di bawah kadang-kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani. Ada yang lebih tinggi mungkin dari HET? Ya itu tadi pihak ijen yang lebih naikkan itu loh. Karena sekarang ini proses pertanian ini nggak seperti dulu. Berarti ijon ini masih ada ya Pak ya? Masih ada. Menguasai. Iya. Kalau dulu yang zaman dulu ya, petani betul-betul mempertahankan hasil pertanian ini untuk berikutnya saya harus bagaimana. Nah, tetap dipertahankan. Tapi karena kondisi ekonomi dan faktor-faktor yang lain tidak bisa mereka menyisihkan, katakan menjual hasil pertanian dapat sekian terus kita sisihkan 50%-nya untuk berikutnya. Ini nggak bisa. Mereka karena faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan. Kalau dulu kan makan tempe ya bisa 1 bulan. Sekarang kadang-kadang petani sudah dapat hasil pertanian, sudah loss sudah untuk beli apa dan beli apa. Tapi begitu waktu mau tanam kembali susah mencari anggaran. Akhirnya dia pihak-pihak ketiga ini yang menawarkan solusi. Kamu saya utangi dulu, tapi yang jelas hasil pertanian nanti saya yang ambil. Nah, ini peran pemerintah harus hadir di sana untuk bisa bagaimana menghilangkan hal-hal seperti itu. Dari Komisi B sendiri bagaimana Pak? Apakah juga akan muncul atau sudah muncul mungkin kebijakan untuk melindungi para petani dari sistem yang dilakukan? Kalau di pemerintah provinsi, kami yang di DPR provinsi, kan tidak bisa masuk langsung kepada petani. Karena pemerintah provinsi kan bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi paling tidak kita memberikan penyuluhan, memberikan harapan bagaimana hasil pertanian akan lebih meningkat. Ya, kita bisa bantu kebutuhan petani. Tidak karena modal yang harus kita berikan oleh pemerintah provinsi. Tapi bentuk kebutuhan petani apa yang harus kita berikan pada para petani. Bentuk alat-alat pertanian. Kebutuhan pertanian apa. Paling tidak ingin mempercepat hasil produksinya. Tapi soal masalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah, itu kan tergantung kepala daerahnya. Tergantung kepala daerah baik bupati maupun wali kota. Kami yang di DPR hanya menekankan pada pemerintah pusat bagaimana petani yang ada di Jawa Timur ini, terutama dinas yang terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian. Itu aja yang kita. Kira-kira terkait soal petani milenial tadi Pak, apakah ada ide begitu ya kalau mereka mungkin sebagai petani milenial tapi nggak punya lahan, apa yang harus mereka lakukan? Kalau petani milenial nggak punya lahan ya mungkin mereka bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah desanya atau pemerintah di desa masing-masing. Karena di desa kan juga ada tanah, istilahnya tanah milik desa atau tanah bengkok atau tanah milik para perangkat desa. Jadi tanah negara lah. Nah, contoh di Batu ini semua lahan yang punya pemerintah desa ini dimanfaatkan oleh para generasi muda. Dibentuk BUMDes, ya. Dibentuk BUMDes, di dalamnya ada kelompok-kelompok petani milenial, ada kelompok-kelompok wisata, ada kelompok-kelompok kuliner. Nah, ini dimanfaatkan semua dan itu menghasilkan, sangat menghasilkan pendapatan untuk desanya. Salah satu di daerah Batu itu kemarin saya bersama Dinas Pariwisata itu
ada tanah sebesar seluas 1.000 meter. Ya. Tapi itu diberikan pada masyarakat desa, khususnya milenial, untuk mereka kreativitasnya bagaimana. Jadi yang 3 hal tadi termasuk petani buah, petani kelompok kuliner, termasuk sebagai bagaimana desa itu dibuat edukasi untuk pendidikan, pembelajaran pertanian. Ya. Ini sudah berjalan baik dan itu mendapatkan pendapatan hampir 1 bulan. Itu mereka bisa mendapatkan anggaran untuk kegiatan sehari-harinya itu hampir 5 juta. Hampir 5 juta? Hampir Itu 5 juta. sehari-harinya? Sehari-harinya. Per orang? Bukan, maksudnya dari dari seluas hasilnya tanah, ini. seluas tanah 1.000 iya, meter iya, tadi. iya. Nah, ini kan luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau itu dibuat pertanian padi ya nggak sampai segitu. Iya sih. Iya kan? Nah inilah kreativitas seperti itu yang harus kita dukung. Gitu. Kalau topik kita hari ini kan soal hilirisasi dan juga industri kreatif pertanian begitu ya Pak ya. Kalau bicara hilirisasi dan juga industri kreatif pertanian ini kan tentunya kalau hilirisasi adalah proses di mana mengolah hasil pertanian mentah menjadi produk yang lebih bernilai. Jadi kayak menaikkan value-nya begitu kan ya. Misal kayak mengolah kopi menjadi kopi specialty ataupun juga kakao menjadi coklat premium gitu dan kelapa menjadi kosmetik ataupun juga bioenergi. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak untuk hilirisasi dan juga industri kreatif pertanian yang ada pada saat ini? Apalagi juga potensinya bisa sejauh seperti apa nantinya begitu Pak? Ya memang dari 38 daerah di Jawa Timur ini kan tidak semuanya bisa melaksanakan seperti itu. Yeah. Ada beberapa daerah-daerah yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Yang tadi saya sampaikan termasuk petani bunga, petani buah, petani nelayan. Ya, ini memang perlu diberikan edukasi pada generasi mudanya. Contoh di daerah Pasuruan itu wilayah Kecamatan Lekok, termasuk wilayah petani ikan ya, petani ikan bukan pertambakan ya, petani ikan karena wilayah laut ya. Itu generasi mudanya sudah mulai mencoba bagaimana ikan ini kita buat seperti bukan seperti keripik, tapi ada varian-varian yang bisa dirasakan. Jadi keripik ini bisa rasa stroberi bisa. Ikan kecil-kecil. Iya, ikan kecil. Ikan rasa stroberi. Rasa stroberi. Ini kan berarti motivasinya mereka luar biasa. Iya, iya. Jadi paling tidak hal-hal penemuan seperti itu kan harus kita tangkap. Harus kita kawal betul-betul kita perhatikan agar perkembangannya luar biasa nantinya. Karena kalau dulu kita ini kan cukup ikan asin sudah enak. Ya. Ikan asin, nasinya nasi hangat, panas, ya. kayak sambal. Sambal sudah, ini enggak, nanti macam-macam. Iya. Termasuk sayur-sayuran juga bisa ada yang digoreng kasih bumbu rasa durian juga ada itu. Wow, luar biasa ini kan luar biasa. Nah, melalui hilirisasi tadi memang proses awal ya. Tergantung bagaimana pergerakan generasi muda ini harus kita dukung bersama-sama. Berilah mereka kesempatan untuk berkreativitas, gitulah. Jadi tidak bisa kita, nggak benar kamu seperti ini. Sudah, kita bukan zamannya. Ini zamannya sekarang kan zamannya milenial semua, iya kan, yang akan menghadapi masa depan dari kita itu. Sembari memberikan milenial jalan atau ruang bagi mereka berkreativitas, saya juga berikan kesempatan Bapak minum dulu, Pak. Mari kita minum dulu, Pak. Istirahat sejenak. Silakan, Pak. Wow, luar biasa. Tentunya kita masih membahas soal hilirisasi dan juga industri kreatif pertanian yang merupakan jalan baru petani milenial. Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat menarik sekali karena nantinya para petani milenial ini mereka akan menghasilkan pertanian-pertanian dengan hasil tani yang nantinya akan semakin upgrade begitu ya Pak Edi ya. Dengan hasil yang semakin bervariatif dan tentunya akan semakin siap menjawab pertanyaan dari pasar, kebutuhan pasar yang dimana sekarang juga semakin kreatif Pak permintaannya. Betul ya Bapak ya?
Kalau kita lihat soal adanya industri kreatif pertanian ini Bapak, yang dimana melibatkan kreativitas dan juga inovasi dalam mengembangkan produk pertanian, ini kira-kira apa nih pendapat yang bisa Bapak utarakan terkait bagaimana cara mengemas produk secara menarik ataupun juga menciptakan produk baru dari para petani milenial itu, selain memberikan ruang bagi mereka? Ya, tentunya setelah kita memberikan ruang pada mereka untuk berkreativitas, memang produk-produk yang akan ditawarkan pada masyarakat tidak hanya hasil olahan mereka, tapi harus dibarengi dengan bagaimana barang ini atau produk ini bisa diterima oleh masyarakat, tentunya tidak lepas dengan packagingnya, betul. Tidak lepas dari variasi yang mereka tawarkan, ya. Kadang-kadang masyarakat sekarang kan pada umumnya barang itu lakukan tertarik dengan packaging. Ya, betul. Tapi kalau begitu dirasakan ya sama saja. Ini kan suatu kreativitas. Yes, ya, betul. Yang penting sudah menarik dulu begitu ya. Nah, pasarnya ada kan, yang penting itu. Yeah. Nah, tentunya saya berharap pada generasi muda, ayo kita bersama-sama, dan pemerintah daerah harus betul-betul bisa menangkap peran dari pemuda. Gitu. Apalagi kan sekarang banyak kepala daerah yang masih muda-muda, ya kan? Betul. Nah, ini perlu memberikan motivasi pada generasi muda yang ada di daerahnya. Kalau bicara mengenai mengolah hasil pertanian kan nilai jualnya bisa meningkat Pak, 3 hingga 5 kali lipat begitu ya. Nah, tentunya petani tidak hanya lagi produsen bahan mentah tapi bisa menghasilkan produk baru, barang jadi yang dengan nilai yang lebih tinggi. Apalagi dengan teknologi gadget sekarang, penjualannya akan lebih masif lagi dan menjangkau banyak sektor begitu kan. Nah, kira-kira potensinya di dapil Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah juga bisa mengikuti tren yang ada ini? Saya yakin semua daerah sama sekarang, dari Jawa Timur terutama ya. Karena mereka generasi muda sudah melek teknologi, jadi selalu mengikuti. Ya, cuman kita melihat contoh sekarang banyak UMKM yang sudah mulai berjamuran, yang tidak bisa mendapatkan RPD daerah, pendapatan daerah juga akan bisa menopang ke sana dengan kreativitasnya mereka tawarkan pada masyarakat, terutama bentuk-bentuk makanan, bentuk makanan, samping bahan dari pertanian, ini sudah mulai di mana-mana di wilayah atau di daerah sudah mulai banyak. Nah, tentunya dengan UMKM ini dan tidak pemerintah daerah harus berperan berperan bagaimana para milenial petani muda ini yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai inovasi untuk bisa dibantu dalam arti anggaran yang harus diberikan, mungkin melalui dinas-dinas yang terkait seperti koperasi. Kan itu bisa untuk memberikan pendapatan mereka dengan ketentuan adanya kredit usaha rakyat, kredit usaha kecil atau KUR, melalui perbankan ini harus bisa memberikan ruang kepada anak-anak muda kita. Terkait teknologi Pak, yang saat ini kita lihat kan teknologi berkembang sangat pesat. Saya yakin para petani milenial bisa memanfaatkan teknologi tersebut, termasuk teknologi budidaya, kemudian juga pengolahan dan juga pemasaran digital untuk bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, begitu ya. Nah, ini sarjana pertanian apakah harus balik ke desa ya Pak untuk mengolah lahan yang ada di sana gitu? Kira-kira mungkin Bapak bisa berikan motivasi kepada mereka? Ini kalau kita bicara sarjana pertanian, mereka kan menginginkan bagaimana lepas dari sarjana bisa bekerja. Padahal kalau lebih mulia lagi, dia mempunyai ilmu pertanian, tentunya harus kembali ke desanya masing-masing. Karena harapan di desa ini kan membutuhkan ilmu atau teknologi yang mereka dapatkan agar pertanian di desanya bisa berkembang. Karena orang berhasil itu tidak harus mereka menjadi pegawai, tapi dengan keilmuan yang mereka dapatkan, harapan kita ayo bangun desanya, ayo bangun desanya, jangan sampai kita lulus sarjana ternyata mencari pekerjaan di ibu kota belum tentu sesuai dengan faknya atau sesuai dengan ilmunya. Kalau sudah tidak ada jalan, mereka terpaksa
usaha yang lain, tapi bagaimana dengan ilmu yang dapatkan untuk bisa mengelola pertanian di desanya, untuk mengganti orang tuanya atau regenerasi begitu ya Pak ya. Karena sekarang pertanian ini tidak harus macul, ada alat yang harus kita gerakkan, teknologi tadi yang berkembang lagi, itu sudah ada. Jadi sekarang panen aja tidak harus butuh orang, tapi kondisi saat ini untuk panen pertanian ini sulit nyari orang, iya kan? Tapi diimbangi dengan peralatan yang modern tanpa dengan melalui orang bisa panen. Kita kerjakan sendiri. Nah, inilah ilmu-ilmu dari para mahasiswa atau pelajar yang lulusan di pertanian ini bisa mengembangkan di Jawa Timur. Bicara mengenai kesejahteraan petani dan juga adanya nilai tambah pada produk, begitu Pak, ini akan membuat hilirisasi pertanian bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terkait hal itu? Banyak faktor yang harus kita benahi yang pertama. Bagaimana pemerintah harus bisa menciptakan produksi pertanian, dalam hal ini pupuk ya. Karena sekarang produk pupuk ini kan sudah dikuasai oleh para industri, ya kan? Tapi ada penemuan-penemuan baru dari para petani ini kan harusnya lebih ditangkap itu. Bagaimana pupuk tidak harus hasil dari industri, tapi ada pembuatan sendiri mereka harus diberikan. Ini kadang-kadang dengan eksperimen mereka ini kan pemerintah harus mendukung ini. Kenapa dibiarkan? Dan mereka kalau dipaksakan untuk membuat, ya keterbatasan modal, keterbatasan alat dan sebagainya. Ini harus pikiran-pikiran positif bagi masyarakat kita ini harus kita kembangkan. Kendalanya para petani yang tadi saya katakan tadi, harga pupuk mahal. Ya. Ini kadang-kadang mereka sudah tidak ada semangat untuk bertani. Nah, selama ini tidak ada solusi pada para petani kita. Terus yang kedua, harga panen ya murah. Nah kan susah ini. Jadi pemerintah mengharapkan ketahanan pangan harus kita kembangkan, tapi bagaimana hasil yang di para petani di masyarakat ini tidak ada responsif dari pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan kegiatan MBG, ya makan bergizi gratis kan butuh sumber pangan. Nah, apa kita harus impor? Nah, ini kadang-kadang bertentangan juga. Kita surplus pertanian, surplus beras tapi impor dari luar. Kenapa terjadi seperti itu? Gitu. Ini berarti dengan kata lain adanya dukungan pemerintah saat ini tuh masih belum cukup ya Pak? Misalnya kayak dukungan seperti pelatihan, bantuan modal, penyediaan teknologi ataupun juga penyuluhan berarti memang masih kurang ya? Untuk terciptanya industri pertanian yang mandiri. Kalau pelatihan ini semua, saya pikir petani sudah nggak perlu dilatih. Mereka hanya butuh modal dari pemerintah. Ya. Jangankan modal dari pemerintah, harga pupuk murah saja ini luar biasa untuk capaian mereka kebutuhan lahannya akan diberikan petani. Tapi ini masih fluktuatif ini. Masih belum balance ya? Belum balance. Faktornya apa ini? Kita nggak ngerti ini. Yang tahu adalah pemerintah. Ada apa gitu loh. Kadang-kadang kita surplusnya masih impor beras. Alasannya harganya lebih murah. Kok lebih mengutamakan beras luar negeri daripada beras kita sendiri. Kita kan harus berdikari, berdiri di kaki sendiri. Kalau konsepnya presiden pertama kita dulu. Apa yang ada di Indonesia semuanya ada. Apa yang ada di dunia ini di Indonesia semua ada. Kenapa nggak dimanfaatkan? Faktornya apa? Kan tentunya kan kita disiapkan tempat. Tinggal bagaimana mengelolanya. Kan gitu. Jangan sedikit-sedikit kita harus impor barang. Ya. Baik bahan pokok maupun bahan kebutuhan yang lain. Terus di Indonesia ini semua ada. Ini yang belum bisa terrealisasikan. Kenapa? Walaupun di sana murah, tapi bagaimana kebutuhan pokok kita bisa bersaing dengan luar negeri? Faktornya apa? Ini yang belum kita memahami lah terhadap itu.
Itu termasuk salah satu tantangan begitu ya Pak ya. Ada tantangan lain Pak yang bisa kita lihat adalah akses modal. Kemudian juga teknologi pengolahan yang memadai dan juga jaringan distribusi serta sumber daya manusia yang terampil dalam pengolahan. Itu adalah tantangan-tantangan yang ada. Kira-kira bagaimana Pak menjawab hal itu? Apalagi saat ini juga ada yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kalau masalah manusianya kita sudah mampu. Bangsa kita kan bangsa petani asal usulnya. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kalau saya bicara Jawa Timur, ada sekitar hampir 5.000 desa. Itu antara satu desa yang satu dengan yang lain. Ini kan sangat berbeda. Padahal di sana disarankan oleh pemerintah agar masyarakat desa tidak beli di luar desa tersebut. Tapi sekarang kalau konsepnya Desa Merah Putih, saya lihat ini modelnya seperti galeri, dibentuk galeri. Padahal kita tahu sekarang banyak pasar-pasar modern, pasar-pasar modern yang sudah bercokol di mana-mana. Apakah bisa bersaing dengan mereka? Ya, mereka punya fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi koperasi desa apa bisa mengikuti seperti itu? Dan modalnya apa bisa mencukupi seperti pasar-pasar modern yang akan dibuat seperti contoh Indomaret, Alfamart. Ya. Di desa-desa kan hampir banyak itu. Pasarnya lebih mendahului mereka daripada Koperasi Merah Putih. Nah, terus kedua tantangannya, masyarakat desa ini kan awal sebelum ada Koperasi Desa Merah Putih kan ada pertokoan, toko-toko kecil, ya kan. Mereka kadang-kadang sudah berlangganan di sana. Sedangkan modal dari Koperasi Merah Putih dari mana? Apakah dari anggaran desa? Padahal desa sendiri membutuhkan anggaran yang didapatkan setiap tahunnya. Nah, memang tujuannya pemerintah pusat bagus. Bagaimanapun hasil pertanian desa itu bisa dibeli oleh masyarakat setempat. Tujuan itu. Tapi enggak semudah yang kita pikirkan. Ya mudah-mudahan konsep Desa Merah Putih ini berjalan. Dan tidak memberikan persamaan di masing-masing desa, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat wilayah provinsi ini, merasakan semuanya tujuannya. Bicara Jawa Timur Pak, kerap disebut sebagai lumbung pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, tebu, tembakau hingga hortikultura menjadi penopang ketahanan pangan Indonesia. Namun ada sebuah fakta di balik capaian itu, petani Jatim masih berhadapan dengan kesejahteraan yang jauh dari ideal. Menurut Bapak nih apa nih faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi? Solusinya juga apa kira-kira untuk petani Jawa Timur supaya bisa benar-benar sejahtera? Contoh petani ternak sapi ya, kita ngomong. Sebenarnya pemerintah provinsi, kalau kita bicara pemerintah provinsi, yang seperti tadi saya sampaikan, kan tidak bisa intervensi ke daerah. Tapi kami bisa membantu. Contoh di Jawa Timur ini hampir 22 daerah. Ini produksi petani ternak sapi kan banyak. Kemarin tahun 2025 ini pemerintah provinsi telah mengimpor sapi dari Australia. Untuk Jawa Timur ini sekitar 10.800 sapi yang dibagikan kepada para petani sapi. Nah, kembali kepada ketahanan pangan, bahasanya perhatian khusus dari pemerintah provinsi, terutama bagaimana wilayah-wilayah pertanian ini harus kita fokuskan, dalam arti membantu kebutuhan produksi pertanian di masing-masing daerah ini, termasuk bagaimana bersama pemerintah daerah, antara gubernur dengan bupati atau wali kota, untuk bersinergi untuk mengembangkan kebutuhan ketahanan pangan yang nasional, lumbung nasional tadi itu. Jadi tidak bisa kita yang di pemerintah provinsi hanya melihat
tanggung jawab pemerintah daerah itu petani harus dihidupkan. Tapi secara nggak langsung kami juga harus bisa bantu. Betul. Nah, Dalam ada info bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengalokasikan 1,68 triliun rupiah pada APBD 2025 untuk sektor pangan, yaitu pertanian, ketahanan pangan dan juga perikanan, di mana anggaran ini diarahkan untuk bisa menjaga ketersediaan pangan dan juga mendorong produktivitas serta menekan inflasi pangan. Ada program unggulan dari Pemprov nih Pak, diantaranya petani milenial, Jatim Agro, penguatan cadangan pangan pemerintah, subsidi pupuk serta asuransi usaha tani padi. Program ini penting, namun harus diperkuat dengan orientasi nilai tambah agar kesejahteraan petani bisa benar-benar meningkat. Nah, ini apakah benar-benar bisa meningkatkan nasib petani atau hanya jargon saja sih Pak kalau Bapak melihat? kalau dari anggaran tadi untuk 2026 ini, ya itu memang APBD 2025. 25 ya untuk Yes, program 2026. 2026. Ya ini tujuannya terkait dengan kebutuhan MBG ini nanti ke depannya. Jadi ketahanan pangan baik untuk petani sayur, petani padi, gitu, petani bahan pokok yang lainnya. Ini kita subsidi dengan harga dasar yang ada di daerah. Jadi seperti pasar murah ya, ini kan bagian dari meringankan kebutuhan masyarakat. Yes, betul. Termasuk para petani-petani itu kita bantu subsidi pupuk ya. Jadi pupuk yang tadi dihadapkan oleh petani di desa atau di kecamatannya ini berhadapan dengan harga murah, pemerintah provinsi turun untuk mensubsidi agar pupuk ini bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi paling tidak dari harga dasarnya dari perusahaan ini kita beli ke masing-masing perusahaan, baru kita berikan pada masyarakat dengan kita subsidi. Yeah. Kalau di perusahaan itu harga 1.000, mungkin kita mensubsidi 200, masyarakat mensubsidi 800. Jadi paling tidak produktivitas akan lebih baik. Tidak selama ini mereka dihadapkan karena harga pupuk mahal. Tapi peran pemerintah, keterbatasan anggaran dari daerah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pemerintah provinsi akan bantu ke sana. Melihat semangat para petani milenial untuk mereka bisa terjun dalam industri kreatif pertanian dengan hilirisasi yang ada dalam sektor pertanian tersebut, dan juga dengan dorongan dari pemerintah supaya memberdayakan para petani milenial, mewadai mereka, kira-kira adakah pesan khusus atau harapan kepada setiap mereka yang tengah menyaksikan yang sudah terjun atau akan terjun dalam petani milenial ini, Bapak? Silakan. Nah, melalui dinas pertanian di daerah itu harus bisa menangkap, ya, harus menangkap kreativitas generasi milenial. Jangan mereka berfokus pemerintah daerah ya, hanya untuk kebutuhan sehari-hari petani, tapi harus mempunyai motivasi, bisa mempunyai kreativitas bagaimana anggaran di daerah ini kita berikan sebagian untuk masyarakat milenial yang tadi bisa menciptakan produk-produk yang luar biasa. Jangan sampai anak muda ini kita biarkan. Saya khawatir kreativitas yang didapatkan akhirnya tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa tersalurkan. Nah tentunya peran pemerintah daerah di Jawa Timur ini, khususnya 38 kabupaten kota ini, betul-betul mempunyai harapan pada generasi muda untuk bisa menciptakan ilmunya atau menciptakan produk-produk terutama pertanian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Luar biasa, lebih peka, lebih mengetahui kondisi yang ada di sekitar supaya petani milenial bisa terakomodir dengan baik. Begitu ya. Luar biasa. Pak Edi, terima kasih banyak untuk insight-nya pada kesempatan kali ini. Semoga menyemangati dulur Jawa Timur yang tengah menyaksikan, khususnya mereka yang sudah terjun ataupun yang akan terjun sebagai petani milenial dan meningkatkan ketahanan pangan yang ada di negara kita, khususnya di Provinsi Jawa Timur juga pastinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan juga Kota Probolinggo. Sekali lagi terima kasih Bapak, kawal terus suara rakyat dan memberikan semangat bagi para petani milenial. Begitu ya Pak Edi. Terima kasih juga dulu Jawa Timur yang tengah menyaksikan, semangat terus untuk kita mewujudkan ketahanan pangan yang ada di negara kita. Saya Karin Sem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.